Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vika Via Prakusya dengan NIM 415231100022 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini aku akan menjelaskan tentang laporan kerja praktek aku dengan judul perancangan dan implementasi aplikasi web App Leader untuk persetujuan cuti, izin, dan sakit karyawan. Latar belakangnya, perusahaan telah menggunakan aplikasi Reward Mobile sebagai sistem absensi karyawan. Namun, aplikasi tersebut belum mendukung pengajuan cuti, izin, dan sakit. Akibatnya, proses perizinan masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan keterlambatan, kesalahan data, dan kurangnya transparansi antara karyawan, atasan, dan HR. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah App Leader, sebuah aplikasi web yang memungkinkan pengajuan dan persetujuan cuti, izin, serta sakit dilakukan secara digital dan real-time. App Leader juga terintegrasi dengan Reward Mobile, sehingga data kehadiran dan izin tersinkronisasi otomatis. Dengan hadirnya App Leader, proses administrasi kehadiran menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung manajemen SDM yang modern dan terintegrasi. Identifikasi masalahnya diantaranya sistem aplikasi karyawan outsourcing dan PKWT serta karyawan tetap di PT Saka Pharma masih terpisah sehingga data tidak terintegrasi. Nah, untuk karyawan outsourcing ini terdapat aplikasi absensi bernama Reward Mobile, namun dia belum memiliki fitur izin dan cuti secara digital. Nah, sehingga pengajuan izin masih dilakukan secara manual dan prosesnya lambat, mengakibatkan resiko kesalahan pencatatan data kehadiran masih tinggi, serta kurangnya transparansi dalam proses pengajuan izin antara karyawan, atasan, dan HR, serta tidak ada sinkronisasi data izin dengan absensi digital. Dengan proses administrasi masih lambat dan tidak efisien. Tujuan dan manfaat dari pengembangan ini adalah meningkatkan efisiensi proses pengajuan dan persetujuan izin, mempermudah karyawan mengajukan cuti atau sakit secara digital, mengurangi kesalahan data dan beban administrasi, menyediakan data izin real-time yang mudah diakses HR dan supervisor, menghemat waktu dan tenaga dalam proses administrasi, mendukung transparansi serta akurasi data kehadiran, serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan sistem modern dan fleksibel. Profil singkat perusahaan. PT Imecon Tekindo atau PT Imecon Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa dan outsourcing yang berdiri sejak 1999 di Jakarta. Dengan lebih dari 1.000 karyawan, perusahaan ini menyediakan layanan seperti pengelolaan karyawan kontrak, rekrutmen, tes psikologi, serta perhitungan upah dan pajak. Melayani berbagai sektor industri, PT Imecon Tekindo mendukung klien melalui penyediaan tenaga kerja profesional dan sistem sumber daya manusia terintegrasi berbasis web IHRS untuk membantu efisiensi dan fokus pada bisnis utama klien. Metodologi penelitian. Metodologi pelaksanaannya diantaranya ada analisis kebutuhan, yaitu melakukan observasi serta wawancara dengan tim supervisor dan tim HR serta studi dokumen. Yang kedua ada perancangan sistem, di mana meliputi arsitektur sistem, alur proses, desain antar muka UI atau UX, serta perancangan basis data. Yang ketiga ada implementasi coding. Dalam proses pembuatan web yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman seperti PHP atau Laravel dengan database-nya MySQL sebagai basis data. Dan terakhir yaitu pengujian testing yang meliputi unit testing, integration testing, dan user acceptance testing (UIHT).
untuk menilai kehandalan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Evaluasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek, diperlukan perencanaan wawancara yang lebih terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam. Dokumentasi proses juga perlu diperkuat dengan penyajian alur sistem serta tangkapan layar. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi aplikasi, selain itu, pengembangan sistem disarankan mencakup penyempurnaan fitur seperti notifikasi otomatis, laporan real-time, dan integrasi penuh agar aplikasi dapat berfungsi lebih efisien dan responsif. Secara keseluruhan, penulisan laporan juga perlu dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir agar hasil akhir menjadi lebih informatif dan mudah dipahami dan memiliki nilai akademik yang baik. Nah, ini ada jadwal pelaksanaannya, di mana yang pertama ada persiapan awal di tanggal 29 September sampai 5 Oktober 2025, yaitu melakukan orientasi perusahaan, memahami SOP, dan menyusun rencana kerja serta daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan tanggal 6 Oktober sampai 20 Desember 2025, yaitu wawancara dengan bagian produksi, administrasi, dan manajemen, mereview data dan menganalisis alur kerja, mendesain alur proses dan integrasi app leader dengan reward mobile, analisis kebutuhan sistem dan fungsionalitas aplikasi, lalu uji coba, evaluasi, dan penyempurnaan aplikasi. Dan yang terakhir, penulisan laporan di tanggal 21 sampai 31 Desember 2025 dengan penyusunan dan revisi laporan akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.